Ya, shalom. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi di bulan yang baru. Yang sudah masuk bulan ke-5 ya. Jadi cepat sekali waktu berlalu. Rasanya baru aja tahun baru. Kemudian berjalan sudah bulan ke-5. Kita mengucap syukur untuk hari yang indah. Terima kasih untuk tim musik PAW, untuk Eli, untuk Pak Andi Mamora dan juga drummer yang bagus tadi. Semoga ini bisa membuat kita memasuki dengar khotbah dengan lebih nyaman ya. Semoga juga jumlah kita nanti bisa makin bertambah, bukan makin berkurang karena AC-nya nanti terlalu dingin dan kemudian bisa membuat Bapak Ibu ngantuk gitu ya. Dan semoga juga khotbah saya bisa didengerin dengan konsentrasi yang baik. Tim PAW mungkin lebih baik enggak dengerin di belakang ya, atau mungkin mereka istirahat atau minum tapi mungkin lebih baik mereka ikut di dalam ruang ibadah ya. Ya, firman Tuhan kita di bulan authority to influence, satu otoritas, satu hak yang Tuhan berikan atau legalitas yang Tuhan berikan untuk kita dapat berdampak bagi dunia ini ya. Firman Tuhan pagi hari ini bicara soal itu, saya beri tema diperlengkapi untuk menjadi berkat. Pembacaan firman Tuhan sesuai tema terambil dari Lukas 9 ayat 1 dan 2, tapi sebenarnya lebih baik dibaca seluruh perikop. Ya, nanti silakan baca di rumah. Kita baca dulu ayat 1 dan 2. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara bisa membaca bersama-sama. Kita baca firman Tuhan, demikian firman Tuhan dari Lukas 9 ayat 1 dan 2. Baca di layar aja, saya rasa cukup bisa dibaca ya, cukup jelas. Kita baca bersama demikian firman Tuhan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Ya, puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang boleh mendengar, kita yang terutama boleh memahami dan yang paling bahagia adalah yang melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara, sedikit saya kasih masukan karena kalau baca ini ia memberikan tenaga dan kuasa, itu kan kesannya seringkali banyak orang bingung dengan kata-kata ini. Bahasa Inggrisnya adalah power and authority, atau di dalam bahasa aslinya itu dunamis dan exousia gitu ya. Dunamis itu bisa diartikan tenaga karena power itu tenaga. Tetapi kalau di bahasa Indonesia kerasanya kayaknya ada yang janggal di kalimat ini. Jadi saya lebih suka bicara atau mengartikannya dengan kemampuan dan otoritas. Ini rasanya lebih pas daripada bicara tenaga dan kuasa. Ya. Otoritas dan kuasa itu hal yang kurang lebih sama, tetapi otoritas ini bicara tentang hak-hak seseorang, legalitas seseorang untuk bertindak gitu ya. Kayak misalnya di sini gembala adalah Pak Tejo, maka Pak Tejo menjalankan hak-haknya sebagai gembala. Dan yang lain yang bukan gembala jangan sok-sokan jadi gembala, kasarannya begitu gitu ya. Jadi dia menjalankan tugasnya sebagai gembala, yang lain mendukung pelayanannya ya. Yang diberi kemampuan mungkin banyak, tetapi yang diberi otoritas adalah beberapa orang tertentu sesuai dengan jabatannya. Itu penjelasan singkat saja tentang dunamis dan exousia. Supaya jangan kita bingung waktu baca Alkitab tenaga dan kuasa, iki maksudnya apa gitu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita orang-orang percaya dipanggil untuk menjadi berkat. Amin. Semua dipanggil untuk menjadi berkat.
panggilan Tuhan kepada kita untuk menjadi percaya kepada Kristus, orang-orang yang percaya kepada Kristus, itu tujuannya apa Bapak Ibu? Untuk jadi berkat. Tapi banyak orang bicara tentang dipanggil itu untuk mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu Saudara rajin ke gereja supaya nah ini keliru. Bapak Ibu Saudara rajin ke gereja karena Bapak Ibu Saudara sudah diselamatkan, bukan supaya diselamatkan. Ya, hati-hati ya. Jadi kalau ke gereja itu kenapa? Karena saya sudah diselamatkan. Bukan saya ke gereja supaya diselamatkan, muga-muga mlebu surga. Ya, kalau enggak ke gereja nanti absennya kurang, dicoret gitu. Ini bukan sekolah Bapak Ibu ya. Ini soal beriman kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi percaya supaya bisa masuk ke dalam keselamatan. Dipanggil untuk percaya itu supaya kita masuk dalam keselamatan, itu benar. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara ke gereja adalah karena Bapak Ibu sudah percaya. Pak Ronald ngomong apa, bulet aja gitu ya. Mungkin ada yang mikir gitu. Tapi ini supaya jelas, saya mau naruh fondasi yang benar di dalam hidup berjemaat ya. Apa artinya masuk dalam keselamatan? Apakah keselamatan itu hanya berarti kalau nanti kita KTP-nya udah tidak diperpanjang, KTP itu berlaku seumur hidup, tetapi kalau KTP-nya sudah tidak diperpanjang berarti hidupnya sudah selesai ya. Kalau kita sudah meninggal, kita akan masuk surga. Apakah maksud keselamatan kayak gitu? Keselamatan artinya apa Bapak Ibu? Keselamatan artinya apa? Jangan tegang-tegang ya, saya rasa cukup ngerti ya. Keselamatan artinya apa? Ya sudah, saya rodok susah dengernya ya. Mungkin saya yang sudah tua, onderdilnya sudah berkurang, jadi kemudian tidak seberapa dengar. Tapi saya mau beritahu, keselamatan itu bermakna kita kembali menjadi milik Allah, kita hidup bersama dengan Allah. Artinya kehidupan kita dan seluruh aspeknya kembali menjadi milik Allah seperti ketika awal mula manusia diciptakan dan kembali kita berfungsi sesuai dengan tujuan Allah ketika Dia menciptakan manusia. Itu arti keselamatan. Ya, kalau kita bicara tentang seseorang yang sedang kritis, kemudian dia ternyata kembali mendapatkan kehidupannya, sehat lagi, dia dikatakan selamat dari kematian. Ya. Keselamatan itu artinya adalah kembali menjadi milik Allah. Keselamatan itu artinya kembali berfungsi sesuai dengan maksud atau tujuan Allah ketika Ia menciptakan manusia. Itu makna keselamatan. Jadi keselamatan bukan cuma bicara masuk surga. Ya, perhatikan baik-baik karena cukup banyak orang yang wah aku sudah diselamatkan. Apa buktinya? Wah mlebu gereja harus dibaptis. Dulu yang baptis Pak Tejo. Ya. Dulu yang baptis malah lebih top lagi Pak Arifin Dewe gitu. Maka aku sudah diselamatkan. Tunggu dulu. Anda kembali hidup seperti tujuan Allah menciptakan atau Anda kembali ke dalam kehidupan yang gak beda dari orang dunia ini? Itu sebuah pertanyaan yang jelas. Jadi sebenarnya keselamatan bukan bicara soal masuk surga Bapak Ibu. Masuk surga adalah sebuah akibat akhir yang kita alami setelah berjalan atau hidup di dalam keselamatan itu. Keselamatan yang sejati adalah ketika kehidupan orang percaya kembali menjadi sebuah kehidupan yang benar-benar baik. Dan membawa kebaikan itu kepada seluruh dunia ini, baik bagi orang lain, percaya maupun gak percaya, juga bagi hewan-hewan yang ada, tumbuhan dan lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Ketika Allah menciptakan manusia, Dia memberikan perintah untuk menaklukkan dan memelihara bumi dengan otoritas yang Tuhan berikan. Dalam Kejadian 1 ayat 28 kita bisa baca. Itu adalah sebuah otoritas untuk apa? Otoritas
penguasaan untuk mendatangkan kesejahteraan, menjaga keberlangsungan bumi ini dan merawat kehidupan yang ada di dalamnya. Bukan otoritas untuk menguasai dengan artian bisa memperlakukan bumi sesuka-sukanya atau memanipulasi, mengeksploitasi bumi demi kepentingan-kepentingan pribadi. Bukan untuk itu. Tujuannya adalah selalu mendatangkan kebaikan, menjaga, melestarikan, memelihara. Itu kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi masuk dalam keselamatan berarti kita kembali menjalani fungsi sebagai pemelihara kehidupan di seluruh bumi dengan menjalani sebuah kehidupan sebagai wakil Allah di bumi yang selalu menjadi berkat bagi seluruh bumi ini. Bukan cuma mencari keuntungan sendiri. Jadi saya mau sedikit kasih pesan, kalau Anda ke gereja, Anda sedang beribadah pada Tuhan, Anda sedang membuktikan bahwa Anda kembali menjadi berkat, bukan mencari berkat. Kalau Anda ke gereja, Anda sedang menjadi berkat. Jadi kalau ibadah selesai, jangan kesusu pulang. Amin. Kecuali memang ada kepentingan yang mendesak ya. Itu apa hak saya menahan Anda di sini. Tetapi jangan kesusu pulang. Yo Pak Ronald enggak kesusu pulang soalnya mobilnya kecepit parkir. Enggak, bukan karena itu. Ya, Anda enggak kesusu pulang karena Anda sedang berkumpul dengan sesama orang percaya. Pingin saling memberkati. Say hello, tanya. Bagaimana kehidupanmu sepanjang hari ini? Wah sedih Pak. Kenapa? Indonesia kalah. Wah enggak, jangan ngurusi bal-balan gitu ya. Itu urusan lain gitu ya. Tapi paling enggak say hello, tanya keadaan Anda bagaimana, saya sehat, puji Tuhan, kondisi saya baik dan sebagainya. Ada kepedulian, ada keinginan untuk memberkati ya. Dengan demikian panggilan untuk percaya kepada Kristus dan mengalami keselamatan di dalam Dia adalah sebuah panggilan untuk hidup mengalami berkat Tuhan dengan cara apa? Menjadi berkat bagi orang lain. Kita itu mengalami berkat Tuhan ketika kita telah menjadi berkat bagi orang lain. Kan enggak mungkin orang yang tidak diberkati itu bisa memberkati orang lain. Amin. Iya. Maka Anda dan saya mengalami berkat ketika kita menjadi berkat bagi sesama. Menjadi baik hati, menjadi penuh kemurahan, menjadi lemah lembut, penuh kepedulian dan suka membantu. Itu bukanlah hal yang luar biasa bagi kita orang-orang percaya. Ini sampai saking semangatnya lupa untuk pindahin ini gitu ya. Jadi kalau kita jadi orang yang lemah lembut, murah hati, baik hati, peduli, suka membantu, itu sama sekali bukan hal yang luar biasa buat kita orang-orang beriman. Karena itu adalah natur kita, keberadaan kita yang sudah diselamatkan. Orang yang sudah diselamatkan itu selalu baik hati, selalu murah hati, selalu suka menolong. Tapi di gereja pun orang yang suka menolong dipuji, wow orang itu ya Pak Vendra itu baik, wah saya kemarin ditolong sama dia. Oh Pak Heru itu baik, semua warga di RT-nya itu diurusi. Itu memang baik Bapak Ibu, semua itu kebaikan. Tetapi itu hal yang wajar untuk anak-anak Tuhan, amin. Bukan hal yang istimewa. Karena kita sudah diselamatkan, hidup dalam keselamatan, hidup kita selalu harus jadi berkat buat orang lain. Jadi jangan ngomong saya sudah diselamatkan, tapi ketika ada tetangganya sakit, enggak peduli. Ada tetangganya rumahnya ambruk, malah bersaksi di persekutuan doa, puji Tuhan, tetangga saya rumahnya ambruk, untung bukan rumah saya. Hei, kasihan yang kok ambruk rumahnya. Malah kesaksian Tuhan itu baik loh. Sing ambruk ketiban pohon itu rumah tonggoku, ndak kena aku. Berapa banyak orang suka bersaksi begitu? Iya kan? Padahal kenyataannya sing kebruan pohon ini kasihan loh gitu.
Ini kan contoh bagaimana egosentrisme ada di dalam hidup kita, ngakunya percaya sama Tuhan, kasihnya masih fokusnya kepada diri sendiri saja. Rumah saya itu rumah saya itu ambruk, Pak Heru tahu, dia Pak RT di lingkungan kami gitu ya. Ambruk. Tetapi saya tidak mengucap syukur karena rumahnya yang ambruk bukan rumah saya, tapi itu memang rumah kosong, tidak dirawat Bapak Ibu dan sudah habis dimakan rayap ya Pak Heru ya. Jadi kemudian ambruk di belakang. Setelah ambruk rayapnya pindah ke rumah saya Bapak Ibu ya. Rayapnya kan cari makan juga, kalau cari makan cari tempat terdekat itu. Dan akhirnya saya terpaksa menganti rayap lagi rumah saya, karena rayapnya pinter gitu ya, migrasi ke rumahnya orang lain. Tetapi kemudian dengan kasih sayang Tuhan, saya bisa menganti rayap kembali rumah saya, hujan bocor-bocor bisa saya perbaiki. Wah itu pergumulan Bapak Ibu ya. Ketika rumahnya enggak bocor kita mengucap syukur, hujan seneng ya adem. Kalau saya waktu lalu masih bocor Bapak Ibu di tengah hari raya itu liburan hari raya, rumah saya bocor Bapak Ibu. Ketika bocor itu yang terjadi apa? Saya berdoa tiap hari, Tuhan ojo hujan Tuhan gitu. Ya ini egois juga sebetulnya ya, mungkin orang lain kepanasan ya Bapak Ibu ya. Tapi saya berdoa Tuhan ojo hujan Tuhan, tapi Tuhan tetap kasih hujan di hari raya gitu ya. Waktu itu hujan lumayan lah ya, menikmati bagaimana orang suka main air di kolam renang. Rumah saya banyak airnya tapi saya kurang happy gitu ya. Karena itu bocor Bapak Ibu ya, dan bocornya deres. Tapi Tuhan jawab doa saya, tukang saya udah lama nggak ikut saya, tahu-tahu datang. Dia ada pekerjaan, tanya apa yang bisa saya bantu, wah kebetulan ya tolong rumah saya bocor, tolong dibenahi, sekarang udah benar ya. Tuhan baik. Oke, kita dipanggil untuk menjadi berkat ya, itu poin pertama, harus diingat-ingat dengan baik. Kita diberi power, kita diberi kuasa, kita diberi otoritas untuk menjadi berkat. Nah, waktu Tuhan memberikan perintah untuk menjadi berkat, dia bukanlah Tuhan, bukanlah Allah yang sebuah pribadi yang asal main perintah saja. Dia enggak seperti bos di dunia ini. Yang seringkali cuma nyuruh kerjakan ini, kerjakan itu tapi enggak dibekali gitu ya. Tapi di sini enggak ada yang begitulah ya. Semoga ya. Allah ini bukan pribadi yang asal main perintah, tapi dia juga memperlengkapi. Dia sekaligus memperlengkapi orang percaya dengan apa yang kita butuhkan untuk menjadi berkat, bahkan untuk menjadi berkat secara optimal dan maksimal bagi dunia ini. Allah kita memberikan kuasa kepada setiap orang percaya agar kita dapat berkarya dan membuat kehidupan di sekitar kita menjadi lebih baik dan kemuliaan Tuhan dapat disaksikan oleh banyak orang. Tuhan enggak cuma main perintah untuk menjadi berkat, tapi dia perlengkapi kita untuk sungguh-sungguh menjadi berkat. Sewaktu Yesus memperlengkapi para murid yang dia utus untuk memberitakan Injil, dia tidak memberikan kuasa untuk melakukan mukjizat dan menyembuhkan penyakit itu untuk pamer unjuk kesaktian. Karena kalau sekadar unjuk kesaktian yang ditonjolkan, maka pesan Injil justru akan terhambat. Karena kita tahu mayoritas orang akan lebih tertarik kepada berbagai mukjizat, seperti halnya sedang menyaksikan sebuah show, sebuah pertunjukan. Dan hanya sedikit sekali yang dapat mengerti inti pesan Injil yang diberitakan. Kalau kita melakukan ibadah KKR, ya, ibadah orang yang bisa bernubuat, tepat semua nubuatannya. Gereja ini penuh, gereja ini banyak orangnya. Tetapi mereka bukan datang kepada Yesus. Mereka datang untuk mendengarkan nubuatan, mereka datang untuk disembuhkan. Betul apa betul? Betul. Di zaman-zaman saya masih kecil, ya,
Kalau ada KKR di Gelora 10 November, Tambak Sari itu cukup penuh yang datang. Padahal itu stadion kapasitasnya 40.000 orang Bapak Ibu. Makanya tidak heran ada gereja membangun stadion gitu ya. Kenapa? Kalau memang yang dilakukan show, banyak yang datang. Tapi apakah mereka menemukan Tuhan? Itu sebuah tanda tanya. Gereja yang sejati nggak perlu besar-besar. Segini ini udah cukup, sangat-sangat cukup Bapak Ibu. Gereja yang sejati itu yang penting adalah kualitas persekutuan di antara orang percaya. Bukan bicara tentang banyaknya orang datang untuk lihat sebuah show. Tidak. Makanya Yesus kasih mereka kuasa itu bukan untuk show. Bukan untuk pertunjukan. Saat ini banyak sekali ibadah yang tema utamanya justru sayangnya menonjolkan mukjizat. Dan bukan mengajarkan tentang pribadi Allah. Dan kemudian membawa orang kepada pengenalan akan keberadaan Allah dan kehendaknya atas manusia. Khotbah yang berisi pengenalan akan Tuhan seringkali dianggap tidak menarik. Dan dianggap kurang bermanfaat bagi kita. Karena pendengarnya tidak merasa pengenalan akan Tuhan sebagai kebutuhannya. Nah, bagaimana seharusnya gereja menyikapi hal ini? Saat ini kan kita tahu, gereja itu sepertinya masang target yang penting gedungnya penuh. Iya kan? Yang penting banyak pengunjungnya, betul? Ada yang ragu-ragu, enggak semua menjawab gitu ya. Tapi kebanyakan orang memang selalu mikirnya gitu, yang pentingnya gerejanya penuh, itu tanda gerejanya maju. Saya mau beritahu ya, kalau ada pertunjukan show besar, kayak yang lalu di Jakarta ada tim musik luar biasa dari Amerika datang, dari Amerika atau dari mana itu ya, datang orang sudah pesen tiket jauh-jauh hari, rebutan Bapak Ibu. Apakah itu tanda dia sukses secara duniawi? Iya. Tetapi apakah dia sebuah kesuksesan itu sama di gereja? Jawabannya belum tentu. Gereja penuh, tapi orangnya tidak bertumbuh serupa dengan Kristus, maka gereja itu gagal. Intinya begitu. Gereja banyak pengunjungnya, penuh dengan orang, tetapi mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Kalau di mall, disopo aja terus, ini sopo ya, enggak kenal. Padahal orangnya barusan hari Minggu duduk di sebelahnya. Ini maka sebenarnya gereja ini enggak sehat. Makanya terima kasih Pak Tejo ya dan pengerja yang di sini sudah nyediain kopi, teh. Ini tujuannya supaya Bapak Ibu kalau datang ya mbok ya kongko-kongko gitu ya, ngobrol. Jangan kemudian datang nggak kenal, nggak ngerti, ya. Jadi bagaimana seharusnya gereja menyikapi hal-hal seperti yang ada sekarang ini? Apakah kita akan ikut arus yang digemari orang banyak atau kita akan kembali kepada prinsip iman yang sejati, yaitu iman haruslah didasarkan pada pengenalan akan pribadi Tuhan. Pribadi Yahweh, pribadi Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, sehingga melalui pengenalan yang benar itu kita dapat mengasihi Dia dengan benar juga. Yang mana yang mau dipilih? Mau terus show? Mau menarik orang, pokok banyak yang datang? Undang artis? Undang orang-orang terkenal? Ataukah kita mau kenalkan orang pada Tuhan? Mengenal Dia secara pribadi, ngerti Tuhan maunya apa, ngerti bagaimana kasihnya Tuhan, ngerti bagaimana keberadaannya, kemudian kita bisa mengasihi Dia. Kalau nyanyi mengasihi gampang ya, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
hatiku. Leono butuh ya Bapak Ibu ya. Kalau ada butuhnya sama Tuhan, nyanyinya benar-benar, wah aku cinta Tuhan. Padahal sama Tuhannya enggak kenal. Berapa banyak orang yang benar-benar kenal Yesus dalam hatinya. Tahu kehendaknya, tahu keteladanannya, dan mau mengikuti semua teladan itu. Berapa banyak? Ini masih jadi pergumulan buat gereja sampai hari ini kan. Kita gampang sekali ngomong mengasihi orang, padahal nggak kenal orangnya. Itu adalah sebuah hal yang sangat aneh. Ya. Saya permisi tanya sama Pak Vendra ini. Pak Vendra ini mencintai istrimu, Alin, padahal enggak kenal bisa apa enggak? Bisa enggak? Kalau kagum mungkin, wah cakep ya Alin ya gitu ya. Wah cantik ya, tertarik, oh orang ini lucu, kemudian tertarik. Setelah dideketin, tapi ini bukan Alin ya, setelah dideketin gitu ya. Kemudian ternyata, loh tiba ayu-ayu, bareng dideketi, diliatin sering-sering, apa delok-delok, lerak-lirik, culek motomu gitu, waduh kaget ya. Langsung iki ayu-ayu judes gitu ya. Begitu itu cintanya batal Bapak Ibu. Ya ini bukan Alin loh ya, enggak, ini pasti enggak mungkin Alin begitu. Tetapi kadang-kadang kita kan tertarik sama seseorang ketika enggak kenal, tertarik bisa enggak? Bisa. Wah ayu were arek iki bareng dicedeki. Ya saya masih ingat saya waktu masih kuliah dulu awal-awal ya, kuliah saya dulu kan kuliah arsitek. Masuk arsitek itu penggemar keindahan Bapak Ibu ya. Jadi masuk pertama itu yang didelokno itu cewek-cewek sing ayu ndiae gitu ya. Yang mana aja yang cantik gitu ya. Ya Pak Heru pernah muda kan? Pernah ya. Dulu suka lihat yang cantik juga ya. Sampai ketemu yang paling cantik Bu Mary gitu ya. Betul ya? Betul ya? Enggak mau sungkan dia. Pak RT harus jaim gitu ya. Waktu itu kemudian beberapa teman itu melihat, wah ini ayu yo, arek itu ayu. Terus ada seorang teman saya, sampai sekarang anak ini wis tuwek tetap ngaco Bapak Ibu ya. Tapi kata-katanya dia begini, wes ojo ndelokno sing ayu ya. Ayu ku biasanya ayu wajahnya pintere make up tok. Iki ini kurang ya. Itu bukan kenyataan Bapak Ibu, itu omongan ngawur ya, karena istri saya pinter kok ya. Tanya Pak Tejo juga, istrinya pinter enggak gitu ya. Nah itu kan seringkali ada orang seperti itu, kalau memang enggak kenal mana bisa sayang, betul? Mana bisa? Enggak bisa. Saya mesti hati-hati sama jamnya ini, oh masih ada 15 menit, oke lah ya. Kita nggak mungkin bisa mengasihi Tuhan kalau kita nggak kenal Tuhan. Amin. Karena itu kita harus kenal Tuhan. Khotbah di gereja itu harus isinya membawa orang semakin mengenal Kristus. Harus bikin orang makin kenal siapa itu Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Bukan isinya 7 langkah hidup yang diberkati. 3 cara berdoa yang dijawab. Ini apa-apaan gitu. Soal Tuhan jawab doa kita tidak perlu rumus Bapak Ibu, betul? Iya. Ketika kita tulus berdoa, kita punya masalah, doa bahasa roh aja ketika nggak bisa berdoa. Itu sering saya lakukan. Ada masalah, saya nggak tahu gimana berdoa, saya ngajari anak-anak saya juga begitu. Saya berdoa bahasa roh. Nggak usah diulangi, karena bahasa roh kita bisa beda-beda. Ya. Dan nggak usah diajarin, nggak ada kursus bahasa roh. Jangan ikut. Anda dibujui. Kenapa? Ikut kursus bahasa roh itu masih benar apa salah, Anda tidak tahu. Iya benar kan? Mana ada grammarnya, mana ada kosakatanya, nggak ada. Podo ngawuri gitu ya kan. Maaf, bukan bahasa roh ngawur maksud saya. Ya maksudnya kan di sesuatu yang nggak ada apa pakemnya gitu ya, nggak ada standarnya. Mana bisa bahasa roh dikursuskan?
ikut saya, tiru saya. Loh, bahasa rohmu lain, gawat. Iya kan? Biarlah kita dapat bahasa roh sendiri. Tapi saya berdoa dalam bahasa roh. Ketika saya dalam kondisi susah, enggak pakai 3 langkah. 3 langkah apa nih gitu kan. 3 langkah kesuwen, masalahnya selak nabrak kita gitu kan. Ya. Kita diperlengkapi Tuhan, diberi hak, diberi kuasa, kita diberi kemampuan dan kuasa untuk menjadi berkat dengan kuasanya Tuhan. Kemampuan dan kuasa yang Tuhan berikan kepada orang percaya bukanlah untuk dipamerkan, bukan untuk mencari popularitas atau menarik orang supaya memuji si orang yang melakukan mukjizat itu. Begitu juga Yesus ketika dia utus murid-muridnya, itu bukanlah supaya utusannya, bukan supaya para murid itu dipuji, tetapi untuk memuliakan Tuhan, untuk memuliakan Allah, dan untuk menarik orang datang kepada Allah dalam pertobatan melalui berbagai perbuatan nyata yang menjadi berkat bagi sesama. Jadi pendeta nggak usah jadi YouTuber lah. Pendeta pamer soal pelayanan yang sangat diurapi, saya datang geblak kabeh ya. Saya datang itu orang kepenuhan roh semua dan semua orang merasa kagum luar biasa. Kagum sama siapa? Sama pendetanya. Setiap kali dia datang, berduyun-duyun orang ikut hadir di ibadahnya. Kenapa? Kuasa Tuhan kelihatan luar biasa. Kalau pendeta ini, kalau yang lain enggak. Padahal yang penting Tuhannya. Amin. Iya. Jadi habis gini jangan pilih-pilih pembicara Bapak Ibu ya. Di gereja, kalau ada yang khotbah dengerin aja. Nggak usah pilih, terkenal itu datang KB. Pak Arifin sendiri datang, setor wajah, sungkan sama Pak Arifin. Maafkan saya biasa ngomong jujur begini, karena anak Tuhan itu jujur Bapak Ibu ya. Anak Tuhan ngomong bulet di muka lain, di belakang lain, bukan anak Tuhan itu ya. Anaknya siapa? Saya enggak tahu. Anak Bapak Ibunya itu pasti ya. Kita perhatikan bagaimana Yesus memberikan kuasa dan otoritas kepada seluruh murid yang dia utus. Tetapi dia mengatakan kepada mereka di ayat berikutnya nanti dibaca di rumah. Dia mengatakan kepada mereka untuk tidak membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan bawa bekal, jangan bawa roti atau uang. Bahkan 2 helai baju pun jangan. Yang kamu bawa itu aja, kamu pakai itu aja. Juga agar mereka tinggal di rumah orang yang mau menerima mereka tanpa berpindah. Kita seringkali membaca ayat ya membaca gitu aja. Tapi maksudnya apa ini? Kok enggak boleh bawa bekal? Ini menunjukkan bahwa mereka harus berjalan sebagai seorang pelayan Tuhan. Enggak boleh menunjukkan mereka ini orang mampu, menunjukkan mereka ini orang hebat, menunjukkan mereka ini orang-orang kaya, orang-orang luar biasa, bahkan melebihi apa yang sebenarnya mereka mampu. Juga supaya mereka tinggal di rumah orang yang mau menerima mereka itu dan kemudian jangan pindah. Karena kalau nanti mereka melakukan banyak mukjizat, mereka melakukan banyak hal luar biasa dalam ibadah-ibadah, nanti orang jadi kemudian menghargai mereka karena berbagai mukjizat dan tanda ajaib yang mereka lakukan. Terus berebut ngajak mereka pindah ke rumah yang lebih bagus. Dalam hal ini mereka nggak boleh tertarik untuk hal-hal yang seperti itu. Ini pesan-pesan Injil yang harusnya bisa kita terima di masa sekarang. Hamba Tuhan bukanlah orang-orang yang tergiur dengan fasilitas. Tetapi orang-orang yang membiasakan hidupnya di dalam kebersahajaan. Bahasa opo maneh gitu ya. Yaitu kesederhanaan, hidup yang biasa, hidup yang cukup. Soalnya begini, memang kalau terkenal khotbahnya bagus, kemudian apalagi ada kuasa menyertai dia, itu gampang orang kemudian tertarik sama dia kan.
terus rebutan ngenterno mulih Bapak Ibu ya. Oh nanti kalau khotbah lagi beritahu saya Pak, saya jemput. Loh tadinya nggak mau jemput. Ketika nggak terkenal, nggak hebat, nggak ada bagus-bagusnya, nggak ada yang mau jemput. Tapi setelah kemudian, ternyata orang hebat, kuasanya luar biasa, rebutan jemput Bapak Ibu. Ya sudah jangan diteruskan, nanti ada yang marahin saya gitu ya. Tapi memang itu kebiasaan manusia. Kalau ada orang yang hebat, ada orang yang, kalau Pak Jokowi datang sini, meskipun ada yang sempat menghujat, Presiden opo fasilitasi anak dewe, KKN, nepotisme. Ya. Tapi kalau Pak Jokowi mau ke Ronti lah banyak yang datang. Orang-orang yang bukan gerejanya sini pun datang. Betul apa betul? Betul, iya itu kenyataan. Itu yang akan terjadi. Ya. Karena apa? Karena orangnya hebat. Ya. Ya, jadi jelas sekali Yesus mau agar para murid tetap tinggal dalam kesederhanaan mereka sebagaimana adanya mereka semula. Ya, supaya orang jangan menerima mereka karena melihat penampilan luar mereka yang bukan apa adanya. Jadi anak Tuhan, hamba Tuhan dengan penampilan sederhana bukanlah sebuah masalah. Ketika kita sungguh-sungguh melayani sebuah pekerjaan Tuhan. Siapapun kita, sesederhana apapun penampilan kita tetap berharga di mata Tuhan. Amin. Tapi jangan jangan maksud ini Pak Ronald ngomong sesederhana apapun aku tak pakai baju yang beleseh gitu ya. Apa beleseh itu ya? Maksudnya yang sembarangan ketika pelayanan pakai baju sing ndak gena-gena gitu ya. Saya minta maaf ya. Saya mau terus terang ngomong, tolong kalau pelayanan di mimbar jangan pakai jeans yang suwek kabeh Bapak Ibu ya. Jangan pakai jeans yang suwek kabeh. Ini masalah kita sedang hormat sama Tuhan. Yang enggak setuju enggak apa-apa sih. Nanti buat skripsi aja soal itu ya. Buat tesis saja. Pembelaan terhadap celana sobek pelayanan di mimbar. Tapi buat saya kok rasanya enggak pantas Bapak Ibu ya. Itu memang mode, enggak apa-apa pakai di luar. Bahkan pendetanya mau pakai jeans suwek di luaran, enggak apa-apa, ojo wayahe khotbah. Ya, jangan lagi di mimbar, enggak hormat sama Tuhan. Kalau datang ibadah untuk jemaat mungkin enggak apa-apa lah, ya, mode. Tetapi kalau lagi pelayanan di mimbar janganlah, ya. Mosok enggak ada sing ngutus gitu ya. Masa sengaja beli celana sing ono suweke kabeh gitu. Mode ya mode, tidur pun pijamannya ada sobeknya gitu. Kan gak nyaman, lututnya keluar semua gitu kan. Gak tahu tapi yang terbiasa ya. Jadi yang penting tampil sopan layak ya, jangan tampil lusuh sembarangan. Yang penting kita tahu Tuhan menghargai dan menerima kita apa adanya. Ketika kita tulus melayani Dia, Tuhan pasti terima kita. Amin. Ketika kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh tulus mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan, itu berkenan kepada Dia. Bahkan Tuhan menyertai dan memperlengkapi kita dengan kuasa dan otoritasnya. Sehingga orang yang sederhana bisa dipakai dengan luar biasa untuk membawa orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Demikian pula orang yang sudah percaya pun akan merasakan hadirat kasih Allah yang luar biasa. Sehingga dia penuh dengan sukacita. Ketika ada orang yang penuh kasih kepada Tuhan dengan tulus hati, melayani Dia. Saya kadang-kadang bingung ya, ketika saya melihat ada orang pujian penyembahan, skillnya bagus, suaranya bagus, pembawaannya, aktingnya bagus. Maaf, saya ngomong acting ini sengaja ya. Aktingnya bagus, tapi saya tidak merasakan benar-benar hadirat Tuhan. Dan juga suasana ibadah tidak bagus-bagus amat. Tapi ada orang yang biasa saja, sederhana saja. Skill suaranya biasa saja. Tapi ketika dia nyanyi, dia memuji Tuhan, kita bisa kayaknya semua terbawa. Dan ketika saya khotbah, setelah ada seorang pemuji yang seperti ini, saya merasakan bagaimana saya juga diberkati. Menyampaikan khotbah itu jadi enak, jadi gampang gitu. Saya merasakan bagaimana Roh Kudus memimpin saya dengan begitu luar biasa. Skillnya biasa loh. Pemain musiknya enggak hebat.
Tetapi orang-orang tulus itu memang disertai dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa Tuhan, dan itu luar biasa. Semoga nanti di rock semua begitu. Amin. Semua di rock begitu. Jangan cuma rock Margorejo ya. Ini rock sisi kita pakai nama sekarang ya. Saya lebih suka masih nyebut rock Margorejo karena begitulah kita adanya. Mau pindah kemanapun tetap rock Margorejo ya. Ketika kita melayani Tuhan, kita harus tahu bahwa kita tidak sedang pamer kehebatan dan kekayaan kita tidak sedang pamer kepandaian kita tidak sedang pamer betapa luar biasanya kita. Kita justru sedang menampilkan kemuliaan dan keajaiban Tuhan. Itu yang paling penting. Pengkhotbah jangan kemudian seneng kalau pulang, khotbahnya bagus Pak, ya. Khotbahnya memberkati. Terus sampai di rumah ketika istrinya bilang, khotbahmu pancet ae apa? Ya, dari minggu ke minggu temanya digawa keliling berapa gereja ya gitu. Marah, cuma diberkati. Enggak, ini bukan cerita soal saya. Istri saya tahu ya. Tapi mau dianggap gitu ya gak apa-apa lah ya. Enggak apa-apa ya. Nah, ketika melayani Tuhan kita tidak sedang pamer semua kehebatan kita. Kita sedang menampilkan kemuliaan dan keajaiban Tuhan. Karena sama seperti casing yang biasa. Tapi HP-nya canggih luar biasa. Itu jauh lebih berharga dibanding casingnya berlapis emas berlian. Tapi OS-nya sudah gak bisa diupdate. Itu lebih baik dijual casingnya aja gitu ya. Begitu juga anak Tuhan yang sederhana dengan kasih Allah yang penuh otoritas dari Allah. Pasti akan jauh lebih berdampak bagi dunia ini. Amin. Saya senang hari ini dress code-nya sederhana ya. Gembalanya aja pakai biru, saya malah masih pakai jas. Maaf Pak Tejo, saya keliru mikir tadi gambarnya kok ada yang pakai jas, saya kira pakai jas ya. Kalau enggak saya lebih sumu pakai jas ini, apalagi sekarang dry clean makin mahal Bapak Ibu ya. Jadi rasanya eman-eman pakai jas gitu ya. Alangkah baiknya kalau kita nggak usah pakai jas tiap minggu pelayanan gitu ya. Soalnya Surabaya sumuk Bapak Ibu ya. Ya, karena itu marilah kita mengejar perkenanan Allah dengan selalu memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Amin. Kejar itu, baca firman, cari kehendak Dia, berusaha keras setiap waktu untuk menjadi makin serupa dengan Kristus. Lakukan firman itu. Amin. Jadilah berkat bagi sesama. Angel Pak, orang yang bencekno, tetap harus berusaha. Orang bencekno akan selalu ada di sekitar kita. Percayalah, beriman gak perlu. Karena itu beriman gak beriman, orangnya tetap ada aja. Gitu ya. Orang yang menjengkelkan, orang yang gak cocok dengan kita pasti akan selalu ada di sekitar kita. Tapi kita harus jadi berkat buat mereka. Amin. Harus. Jangan malah wes gak ke gereja kono, orang yang bencekno kabeh gitu ya. Justru itu kalau memang Anda baik, jadilah berkat. Ayo, supaya apa? Supaya kita makin bersama-sama saling memperbaiki. Ya. Percayalah waktu Allah mengutus kita untuk berdampak bagi dunia ini. Maka Dia pasti akan menyertai kita dengan kuasa, dengan kemampuan, dengan otoritasnya. Untuk membuat dunia ini makin memuji Tuhan. Makin mengenal Tuhan. Dan supaya nilai-nilai kerajaan Allah makin mempengaruhi seluruh dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang selalu mengasihi kami. Dan kami tahu Engkau menciptakan kami untuk jadi berkat bagi banyak orang. Karena itu kami mau serahkan hidup kami jadi persembahan yang kudus, yang hidup berkenan kepadamu. Kami mau hidup dalam kesucian, kami mau hidup berdampak menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk otoritas yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang menyertai kami. Biarlah kami hidup sungguh-sungguh, selalu memuliakan Tuhan. Ini hidup kami, biarlah kiranya Kristus yang adalah pemilik kami, bersuka cita karena kami ada untuk saling memberkati. Dalam nama Yesus kami aminkan firman-Mu. Haleluya.
Amin.